Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Iwanit On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa mengaji bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur ainul Islam. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mohon maaf saya hari ini tidak menyampaikan kitab tafsir Jalalain sebab posisi masih di Jakarta, masih ada kegiatan. Maka saya sampaikan tema bebas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu saya mengutip syair yang berbunyi, waladatka ummuka yabna adama bakia wan nasu haulaka yadhakuna surura fajahat li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Waladatka ummuka yabna adama bakia, ibumu melahirkanmu wahai anak Adam, wahai manusia, bahagian, ya. Jadi kita dilahirkan dalam keadaan menangis ketika kita masih bayi. Wannasu haulaka yadhakuna surura, dan orang-orang di sekitarmu pada tertawa gembira atas kelahiran kita. Walaupun si bayi nangis, tapi orang-orang sekitar tertawa. Fajahat li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahika masrura. Berusahalah dirimu kalau kamu mati, orang-orang pada nangis, tapi kamunya itu tertawa gembira. Artinya apa? Artinya kalau kita meninggal itu orang-orang itu menangis, maka itu alamat kita orang baik. Tapi kalau kita meninggal, orang yang kita tinggalkan itu tertawa, maka itu alamat tanda bahwa kita adalah orang yang tidak baik. Maka dari itu, sebisa mungkin kita berusaha meninggalkan kebaikan-kebaikan ketika kita hidup di dunia ini, ya. Dan kebaikan-kebaikan yang patut kita contoh yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qasidah Burdah, Syekh Al-Busiri menuliskan bahwa wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Semuanya mengambil dari Rasulullah, seperti halnya secawuk air dari luasnya lautan atau rembesan dari hujan. Lautan itu luas, akhlaknya Rasulullah luar biasa. Kita mencontohnya itu seperti satu cawuk, satu cakupan air di tangan saja, padahal lautan masih luas. Atau seperti air hujan yang deras, tapi kemudian ngerembes di tembok. Ya, kita mencontoh Rasulullah itu seperti rembesan itu, sedikit sekali. Tapi ya sudah, luar biasa kalau kemudian kita mau mencontoh. Jadi kata ulama, ilam takunu mislahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falah.
Jika kamu tidak bisa persis dengan mereka, para anbiya, para ulama, para aulia, para solihin, minimal mirip-mirip. Karena mirip-mirip dengan orang-orang yang mulia itu adalah suatu keberuntungan. Karena Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Maka Rasulullah adalah sosok yang mulia, baik sama keluarganya, baik sama umatnya, baik sama semua orang, ya. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Banyak sekali akhlak-akhlak Rasulullah yang patut kita contoh. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Jadi perlu rahmah. Menjadi pemimpin perlu rahmah. Rasulullah kalau dawuh itu, laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintah kepada mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Jadi andaikan tidak memberatkan terhadap umatku. Itu diantara kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya, ya. Maka sekarang siapa pelanjutnya? Pelanjutnya adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Fa'innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Maka dari itu kita harus senantiasa mencari ilmu, sebab al ilmu aslus sa'adah wal jahlu aslus saqawah. Ilmu itu adalah kunci sukses, dan kebodohan itu adalah kunci celaka. Kepingin sukses dunianya harus tahu ilmunya. Kepingin sukses akhiratnya harus tahu ilmunya. Kepingin sukses dunia akhirat juga harus tahu ilmunya. Karena al-ilmu khairul mawaris. Ilmu adalah sebaik-baik warisan. Maka dari itu anak kita hendaknya kita warisi ilmu agar ke depan mereka bisa menyongsong masa depannya untuk lebih baik. Kita juga demikian harus membekali diri dengan ilmu sebagai bekal untuk kehidupan di dunia dan akhirat kita. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Bagaimana kita mengenali Rasulullah? Ya, kita harus mendengarkan, membaca sirah nabawiyah, sejarah kenabian, bagaimana beliau dilahirkan, bagaimana beliau perjuangannya, dan seterusnya, bagaimana akhlak beliau. Sehingga dari situ kita bisa meneladaninya. Bagaimana rahmahnya, kasih sayangnya, bagaimana
sakhotnya, dermawannya, bagaimana akhlak-akhlak mulianya, ibadahnya ya. Itu Rasulullah yang sudah maksum saja itu pernah ibadah sampai kakinya bengkak, kakinya melepuh. Kemudian ditanya oleh istrinya, kenapa panjenengan ibadah masih sampai seperti ini, padahal panjenengan maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Rasulullah dawuh, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi Rasulullah walaupun maksum, terjaga dari perbuatan dosa, kemudian ibadahnya masih luar biasa, itu bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jika Rasulullah saja masih ibadahnya seperti itu, maka hendaknya kita juga meneladani Rasulullah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, tidak meninggalkan ibadahnya, sholatnya, zikirnya, dan lain sebagainya. Sebab jika kita masih mau ibadah, mau berzikir, mau melakukan kebaikan, walaupun kehidupan kita sempit, sulit, berat, itu akan terasa jembar, luas, nih. Hati kita menjadi tenang, ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari mengingatku, maka baginya ma'isyatan dongka, kehidupan yang sulit. Kalau kehidupan kita terasa sulit, terasa berat, terasa banyak masalah, maka hendaknya ibadah kita, zikir kita, baca Quran kita tingkatkan, supaya dengan itu hati kita menjadi tenang, kehidupan kita menjadi jembar, terasa luas, tidak terasa sempit, tidak terasa sulit. Ya. Jadi itulah pentingnya ibadah, karena memang kita dihadirkan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Maka disitulah pentingnya ibadah. Maka apapun yang kita lakukan, niatkan itu semua bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Jadi teladan kita adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat uswah hasanah, teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan banyak berzikir, ya. Sekarang ini perlu adanya uswah, keteladanan. Kalau mau itu hasanah sudah banyak, nasihat yang baik sudah banyak, tinggal perlunya keteladanan. Sebab apa? Sebab lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan tindak laku itu lebih fasih, lebih mudah diterima daripada lisan ucapan saja. Nah, Rasulullah telah banyak memberikan uswah kepada kita, teladan kepada kita bagaimana cara menjalani kehidupan kita. Maka hendaknya kita terus belajar ilmu, terus membaca, mengkaji bagaimana kehidupan Rasulullah untuk kemudian kita teladani dalam kehidupan sehari-harinya.
siapapun kita bisa meneladani Rasulullah. Kita pedagang, Rasulullah pernah berdagang. Kita pemimpin umat, Rasulullah juga pemimpin umat. Kita kepala keluarga, Rasulullah juga kepala keluarga. Kita seorang istri atau anak, Rasulullah juga punya istri atau anak. Maka hendaknya kita senantiasa membaca sirah nabawiyah, mendengarkan sirah nabawiyah, sejarah kenabian, supaya ada inspirasi-inspirasi, teladan-teladan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mohon maaf tidak bisa lama untuk pengajian hari ini karena tidak bawa kitab tafsir Jalalain. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ada guna dan manfaatnya. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biya qulubana wa tanfa'u biya ulumana wa taqdi biya hawaijana wa tarfa'u biya darajatina wa tahdi biya qawmana wa tukhlisu biya qalbana wa tulhimuna biya uluman la dunia wa tukrimuna biya bisa'ada wal karamah wa tuksiru biya amwalana wa ashabana wa atyafana wa tarzukana. Allahumma tamama rahmatika wa tamama ni'matika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa rasakta wa amatta wa ahyaita ilayya min tuksharu fil khalaik wa ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basitul ladhi absutu rizqa lima yasha ubsut alina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadrika ya rahman. Allahumma difa'an al-gula'a wal-bala'a wal-waba wal-faksha wal-munkar wa-suyuf al-mukhtalifata wa syadaid wal-mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal-walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa tilmidatina wa la tadurahum wa afikum li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqni birahum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.